dengan pengetahuan yang hebat atau keterampilan, pengalaman. Jadi memang berat buat Bu Iren, dia domba di sekitar serigala. Ya, kita harus selamatkan dulu. Makanya MKC dulu ya, terlambat kita menyelamatkan dia. Betul. Iya. Kenapa? Ya MKC sendiri yang ngotot. Saya beritahu ya Pak Paul. Aduh, tanyalah dia, telepon dia. Pernah hubungan nggak sama Pak Tobing? Apa yang saya bilang sama dia? Hati-hati, hati-hati. Anda nggak punya kekuatan. Kalau Anda seperti Paujang, ya silakan. Tapi Anda kan di Indonesia. Kekuatan Anda nggak ada. Tetapi biarlah saya terima resiko. Ya sudah. Nah jadi begini-begini ini ya coba ya. Kenapa? Ini namanya strategi. Mereka, ya tadi bagaimana kita menyelamatkan domba yang ada di kawanan serigala. Coba. Ini adalah teman-teman dari bukan Mas Adi, maksudnya mengucapkan apa permasalahan mereka. Jadi untuk yang seperti Bapak omongkan, nanti tunggu mungkin dulu, stop dulu, saya bicara dulu. Tunggu dulu, saya bicara. Silakan Pak, silakan. Iya, saya ini pembina Galarua ya. Dengar. Lanjut Pak Tobing. Jadi saya bilang, kan nanti kalian bicara itu sudah kalian open semua di situ. Saya justru terbangun gara-gara dengar itu. Tunggu dulu ya. Saya tidak bicara teknis. Bicara teknis itu di lapangan. Saya bicara strategi. Dengar ini. Anda siapa? Ngajarin saya. Saya bukan sombong ya. Tapi bukan begitu maksud saya. Untuk menyelamatkan dia. Kasus kece. Kenapa kalian nggak selamatkan dia? Kalian berusaha menyelamatkan. Bahkan anggota saya kirim sana. Cuma dia nggak mau. Terpaksa buka di sini. Ya. Bukan Galarua. Di Bali belum ada Galarua. Organisasi saya banyak yang saya pimpin. Tanya mereka itu. Ya Pak Oka itu ada di sana. Ya Ormas Setia Kita Pancasila. Tapi dia yang nggak mau. Tenang aja. Ya. Silakan. Kalau nggak mau Galarua saya bilang saya tinggal. Itu titik. Silakan kalian pikir. Data-data yang saya kan sekarang ini saya percaya Yesus. Saya dari Muslim, Pastor. Tapi saya belum dibaptis dan belum bergereja, tetapi saya percaya Yesus. Saat ini di sekolahan sedang dipermasalahkan tentang data-data untuk anak-anak saya, Pastor. Karena saya sendiri dari Muslim, yang pelajaran saya ikuti dari keyakinan sebelumnya itu saya tidak paham. Saya mengikuti ngaji apa segala macam sholat itu, saya tidak paham itu tujuannya apa gitu, Pak. Yang akhirnya saya bertanya-tanya gitu kan. Ini saya harus mempertanggungjawabkan kan keimanan saya di masa saya hidup sekarang ini gitu. Saya tidak paham waktu itu, Pak. Benar-benar melanggar hukum. Jadi kepala sekolahnya itu bisa dipidana. Ya. Kepala sekolahnya bisa dipidana. Kalau itu didukung oleh dinas pendidikan, kita fight. Dinas kepala kadisnya pun kita pidanakan juga. Nanti Galarua yang akan bertindak, karena Galarua ini kan lagi mau bikin divisi perlindungan ibu dan anak. Sekarang, ya. Karena ada pembicaraan gitu. Jadi setiap mau saya sarankan untuk mau nggak sekolah di sini, dia nggak mau, Pak, nggak mau di sekolah ini karena dia takut katanya. Soalnya saya ada keluarga di sini, jadi saya tidak mau berurusan dengan keluarga karena keluarga juga sudah membuang saya dan anak-anak juga dicari keluarga untuk supaya tidak mengikuti kami sebagai orang tuanya. Saya sebetulnya ingin pindah gitu Pak ke suatu tempat yang dimana kami tidak bisa dicari oleh keluarga gitu. Halo. Kok ada? Dari tadi saya ngikuti. Saya nggak tahu ada pasien dari tadi nih, sebentar saya. Jadi begini, ini masalah Bu Eren itu ya. Tadinya saya nggak mau apa. Jadi begini. Jadi tolong dipikirkan ya. Tolong dipikirkan begini. Jangan kita gerabak-gerubuk. Yang namanya strategi itu, ya kan sudah saya kasih tahu. Pertama itu menghadapi situasi seperti ini, pertama ya kita mau mengambil keputusan cara bertindak, apakah kita diam, apakah kita bersuara.
Itu pasti ada untung dan ruginya. Yang kedua, kita menghindar. Ya tadi udah ada inisiatif bagaimana menghindar. Karena begini, kalau dia dibaptis di gereja lokal di situ, gerejanya pun jadi masalah nanti. Rentet-rentet itu. Ya, apalagi daerah Garut. Kita harus pahami ya, apa yang selalu saya katakan apa? Paradigma itu loh. Kerangka berpikir manusia yang hidup di sekitar itu seperti apa gitu loh ya. Kasus Padang lah umpamanya, dia nggak peduli itu. Nggak peduli. Pakai jilbab nggak boleh sekolah, padahal itu sekolah negeri kan gitu. Jadi kalau kita pegang dengan aturan, udahlah aturan sekarang ini nggak jelas. Ya, mana yang aturan, mana siapa yang mengatur, dia juga nggak paham itu aturan, yang penting dia hidup di sana. Karena mereka kan ini mayoritas. Yang ketiga, itu tadi, kita pakai smart lah, smart thinking gitu ya. Jadi kalau pertama tadi kita harus diam atau menghindar, mana cara bertindak yang mau kita ambil. Ya. Jadi yang ketiga pakai apa? Pakai otak lah, smart. Bagaimana kita dengan pengetahuan yang hebat atau keterampilan, pengalaman. Jadi memang berat buat Bu Iren, dia domba di sekitar serigala. Nah, bagaimana kita menyelamatkan dia dulu lah? Karena ini kan keputusan dia menjadi orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Mau tidak mau ada risiko, memang ada konsekuensi gitu loh. Yang perlu kita selamatkan dulu lah pertama. Karena jangan nanti, ya itu tadi, mungkin Garut ini kan memang, ya kita tahu sendirilah, di sana mayoritasnya apa gitu ya. Nah, radikal jadi, lagi. Tasik kalau Garut itu radikal. Iya, dan di sana hati-hati loh. Tanya aja Ken Setiawan, itu kan basis-basisnya. Ya kalau nanti saya ngomong sini nggak enak juga, sudah tahu semua basis mana. Oh iya Pak Tobing, Pak Ken boleh kasih kontaknya nggak Pak Tobing buat ikut nulis buku kita Pak Tobing? Nanti coba saya telepon dia ya. Nulis esai ya. Nah, nanti saya telepon dia. Jadi, nah itu jadi kita resiko ya yang harus ditanggung ibu itu ya, dia pasti dikucilkan, keluarganya pasti dikucilkan, keluarganya pun kan hidup di sana soalnya. Hidupnya dia di sana, kemudian dia di desa lagi, bukan di kota. Kalau di kota kan agak fanatik itu agak berkurang gitu loh ya. Tapi kalau di desa itu berat, hati-hati loh. Jadi kita harus menganalisa semuanya itu. Situasi yang berkembang itu di sana seperti apa. Ya kan, situasi yang berkembang. Makanya selalu kita situpak itulah dipakai. Situasi yang berkembang seperti apa, kondisi yang ada di sana seperti apa gitu loh. Nah, yang kedua apa tugas kita sekarang? Tugas kita menyelamatkan dia. Ya kan? Tugas kita menyelamatkan dia karena dia sudah kekeh. Jadi jangan kayak Pak Owen tadi diinterogasi begini-begini, nggak perlu. Itu kayak jadi orang intelijen. Owen itu harus banyak belajar itu, tanya dulu lah. Jadi jangan nanti membahayakan mereka. Nah, ini yang begini-begini kan udah saya bilang, strategi itu jangan diinformasikan. Ketika diinformasikan, itu menjadi intelijen bagi lawan. Jadi kalau kita mau menyelamatkan dia, tadi saya dengar Pak Paul ngomong rumah singgahan. Sebenarnya banyak rumah singgahan. Ya. Tapi coba nanti saya tanya, apakah ibu ini mau pindah nggak dari desa itu? Loh, mau pindah dia, mau. Hah? Mau, ya, mau. Makanya kalau dia mau jangan sampai ada jejak pokoknya, karena memang dia kan diancam sama keluarga besar yang tadi bilang kan, bahkan anak-anaknya kan mau diambil paksa. Ya itu makanya. Jadi kalau kepemimpinan di lapangan tidak ada istilah nanti. Saya setuju dengan Pak Paul, jangan tunda-tunda lagi. Ya harus segera. Makanya Galarua juga action lah, cepat. Jangan tunggu akan, nggak ada akan. Kalau saya ngeri sekarang Pak Toping ini kan sekarang lagi perang di Lampung ini nih. Ngeri Galarua sekarang nih. Makanya organisasi Galarua jangan hanya satu. Kan ada di Bandung. Bandungnya action. Jangan nunggu yang dari Lampung. Yang Bandung lah. Di Bandung itu kan katanya sudah ada organisasi Galarua. Ya mereka lah yang action.
Oke ya, nanti kita cari tempat dia Betul, singgah, betul. rumah singgah. Bisa, nggak ada. Selama ya kita kalau mau menjadi ahli waris kerajaan Tuhan, nggak mungkin Tuhan nggak campur tangan kok. Jadi jangan terlalu kita gembar-gemborkan. Hati-hati ya, saya kasih tahu aja. Saya pemikir strategi itu harus berpikir seperti itu tadi. Tetapi resiko kita juga, keputusan kita menolong dia, keputusan kita menyelamatkan dia, ya pasti ada resiko dan konsekuensi. Ya, pasti resikonya apa? Kita juga punya resiko loh. Makanya supaya tidak resiko itu tidak terlalu membesar, apa konsekuensi yang harus kita lakukan? Itu contoh, kita harus mencari di mana mereka harus tinggal. Satu. Yang kedua, di mana mereka harus dibaptis. Yang ketiga, di mana anak-anak itu harus bersekolah. Ini yang menjadi persoalan kita yang paling itu konsekuensi yang harus kita berikan ketika kita mau melakukan sesuatu yang sudah kita putuskan. Ini keputusan loh ini. Yang disampaikan tadi itu keputusan. Cara bertindak yang kita pilih apa? Gitu loh. Tetapi ada resiko. Makanya itulah kepemimpinan Galarua. Jadi jangan mengharapkan Santi Amer terus. Emangnya cuma Santi Amer aja Galarua? Ini kekeliruan. Makanya contoh kami militer. Ya nggak mungkin Panglima TNI ngurusin Kodam 3 Siliwangi, ngurusin Kodam. Enggak. Makanya harus dibagi-bagi. Strukturkanlah organisasi itu sehingga ada petugas-petugas di mana. Kita mau berperang di mana sekarang? Kita mau berperang di mana? Kita perang menghadapi serigala-serigala ini. Di mana pusat kekuatan serigala itu? Saya beritahu Pak Paul ya. Sebenarnya saya nggak mau menyampaikan bagaimana action saya di lapangan ya. Tapi kalau saya takut dipiralkan. Nah, saya nggak mau dipiralkan. Itu persoalannya. Kalau Nah, pasti viral. Pasti viral, Pak Tobing. Itulah. Tapi saya tadi ya, istri saya aja bilang, tidur aja lah udah. Nah, tapi saya nggak enak. Karena ini, waduh, terketuk hati nurani saya. Makanya saya peduli. Nanti coba kita cari ya. Asal ibu itu mau pindah. Persoalannya, kalau dia mau, karena ini masalahnya resiko dia. Hati-hati loh ya. Hati-hati masalah pokoknya mulai Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Leles. Ya, saya kebetulan kan lahir di Ciamis. Saya lahir di Ciamis loh. Dibaptisnya aja pun di Ciamis dulu. Nah, tetapi kan saya di kota dan ayah saya tentara. Jadi nggak ada persoalan. Waktu itu belum ya namanya DI, TII apa segala macam, memang tentara kan lagi habis-habisan ngabisin mereka dulu kan. Ya karena saya dulu kan tentara Siliwangi. Jadi ini mohon maaf. Jadi kita hati-hatilah ya. Hati-hati jangan sampai strategi kita itu dibaca orang. Ya, kita harus selamatkan dulu. Makanya MKC dulu ya, terlambat kita menyelamatkan. Terlambat, betul. Iya. Karena apa? Ya MKC sendiri yang ngotot. Saya beritahu ya Pak Paul. Aduh, tanyalah dia, telepon dia. Pernah hubungan nggak sama Pak Tobing? Apa yang saya bilang sama dia? Hati-hati. Anda nggak punya kekuatan. Kalau Anda seperti Paujang, ya silakan. Tapi Anda kan di Indonesia. Kekuatan Anda nggak ada. Tetapi biarlah saya terima resiko. Ya sudah. Nah jadi begini-begini ini ya coba ya. Kenapa? Ini namanya strategi. Mereka, ya tadi bagaimana kita menyelamatkan domba yang ada di kawanan serigala. Coba pikirlah strateginya gimana. Nah, seperti kalau kita mengikuti Bible, kenapa Tuhan memerintahkan Yusuf bawa istrimu ke tanah Mesir? Ya, karena serigalanya udah di situ semua mengaum-ngaum, ya kan? Jadi, nah inilah paradigma yang harus kita lakukan. Tapi coba nanti kita cari rumah persinggahan itu, ya, rumah persinggahan itu sebenarnya ada, tapi jangan di rumah persinggahan itu pun jangan kita kasih tahu di mana letaknya, karena ketika kita kasih tahu orang sudah tahu, oh itu jadi sasaran. Hati-hati loh ya. Tapi coba nanti kita jangan bicara di Zoom inilah. Lebih enaknya kita sendiri, ya. Itu aja saran saya. Jadi hati-hati, jangan
Oh, ini Orang memang sudah Bandung sudah bergerak kok, Pak Tobing. Bandung sudah bergerak sama Damarkasi sudah bergerak. ya, Mudah-mudahan lah. bisa cepat ini. Ya jangan nunggu orang Lampung. Emangnya dia Superman apa? Yang dari Lampung itu. Tunggu Orang dulu. Orang Batak Iya. bukan Superman. Iya, makanya harus super tim. Ya, jadi bukan Superman atau super kelompok kecil itu, enggak. Saya enggak setuju. Ya, ini terlambat kita semua ini. Saya baru tahu ini. Ya, sebenarnya gampang kalau untuk menyelamatkan aja gampang. Tapi kan masalahnya ini kan ini terjadi konflik antara internal keluarga mereka, ya kan? Bro Cindy, sorry Pak Ponto, saya potong. Ini kan kita Pak Tobing, ini kan kita lagi ngomongin sama teman-teman yang sedang share masalah mereka, Pak. Kalau Bapak mau ngomong masalah teknis seperti itu, mungkin nanti Pak dengan pengurus saja, Pak. Kasihan teman-teman yang lain yang ingin mengutarakan masalah mereka yang seharusnya ditanggung sama Galarua. Nah, semua yang Bapak katakan itu teknik untuk para pengurus. Nanti tinggal diskusikan aja, Pak. Jangan di forum ini, Pak. Izin, mohon maaf tidak mengenai rasa hormat, Pak. Saya tidak bicara teknis ya, saya bicara strategis. Tolong. Nah, ini dia, Pak. Justru yang saya maksudkan, mau teknis, mau strategis saat ini adalah teman-teman dari bukan Mas Adi, maksudnya mengucapkan apa permasalahan mereka. Jadi untuk yang seperti Bapak omongkan, nanti mungkin tunggu dulu, saya bicara dulu. Tunggu dulu. Saya bicara. Silakan, Pak, silakan. Iya, saya ini pembina Galarua ya. Dengar. Lanjut Pak Tobing. Jadi saya bilang, kan nanti kalian bicara itu sudah kalian open semua di situ. Saya justru terbangun gara-gara dengar itu. Tunggu dulu ya. Saya tidak bicara teknis. Bicara teknis itu di lapangan. Saya bicara strategi. Dengar ini. Anda siapa? Ngajarin saya. Saya bukan sombong ya. Justru saya mau menyelamatkan kalian. Bukan, tadi maksudnya nanti detailnya di internal kita. Udah nyambung, udah benar Pak Tobing, udah nyambung. Sudah nyambung. Kalau saya tidak pembina Galarua, saya nggak akan mau ngomong. Iya. Saya justru mencari jalan keluar loh ya. Karena tadi Pak Paul bilang rumah singgahan. Oke, saya bantu. Asal ibu tuh mau pindah, bisa. Oh, Bapak mau ikut saya? Ikut dulu saya, biar kenal sama saya. Ya, saya nggak peduli Anda siapa. Saya pembina di Galarua, makanya saya wajib ngomong. Dengar saya. Jangan kau kuliah saya ya. Saya udah ngorbankan diri saya. Malam-malam begini dengarkan ini. Siang malam saya mikirin kalian. Saya kan bilang, jangan hanya mengharapkan orang Lampung. Yang sekarang lagi di Lampung, segera. Di lapangan itu tidak ada istilah nanti. Kalau besok dia jadi korban kayak kece, gimana? Anda tanggung jawab. Hati-hati lo ya. Kalau bicara sama saya, jangan saya dipotong. Pantang orang Batak dipotong ngomongnya. Harus Anda tahu juga adatnya. Saya juga ngerti dari tadi saya ngomong kasar nggak? Enggak. Anda belajar strategi sama saya sini. Datang ke rumah. Biar saya ajarin. Saya akan kasih tahu. Ini karena soalnya sudah kalian viralkan. Sebenarnya kan saya bilang, informasi, strategi itu jangan diinformasikan. Begitu diinformasikan menjadi apa? Menjadi informasi bagi lawan. Tapi udah kalian ngomongin di sini. Didengar orang. Saya ngasih tahu. Saya juga bukan nggak bisa sekarang saya telepon Dandim itu bisa. Anda bisa nggak? Nggak bisa. Ya, saya beritahu Anda, jadi bukan apa-apa, saya keras ya. Kalau orang yang mengajari saya ilmunya tidak di atas saya, jangan. Saya bukan sombong ya. Kalau saya mau sombong, boleh saya sombong. Ya, tapi bukan begitu maksud saya. Untuk menyelamatkan dia, kasus kece. Kenapa kalian nggak selamatkan dia? Saya berusaha menyelamatkan, bahkan anggota saya kirim ke sana. Cuma dia nggak mau. Terpaksa buka di sini. Ya. Bukan Galarua, di Bali belum ada Galarua. Organisasi saya banyak yang saya pimpin. Tanya mereka itu. Ya, Pak Oka itu ada di sana. Ya, Ormas Setia Kata Pancasila. Tapi dia yang nggak mau. Ya, oke ya. Jadi tolong ini ya. Apa yang saya sampaikan tadi kan saya bilang, mari kita bicara internal. Karena ini udah dibuka. Itu makanya saya turun tangan. Berapa kali saya kasih tahu, strategi itu jangan disampaikan.
Jangan diumumkan, jangan diinformasikan. Deception. Tahu deception enggak? Terselubung. Selubung taktis namanya. Anda belum jadi tentara udah ngajarin saya. Ya semua tentara. Kita ini jadi tentara sekarang. Tentara siapa? Tentara kerajaan surga. Bagaimana menyelamatkan yang mau percaya. Dia mau menjadi anak Tuhan. Kenapa kita nggak selamatkan? Gak gampang mikul salib. Ya, gak gampang. Oke, coba itu aja Pak Paul ya. Saya terpaksa keras ngomong karena tugas. Karena tidak sopan, tidak etis. Ya. Silakan. Kalau nggak mau Galarua saya bina, saya tinggal. Itu titik. Silakan kalian pikir. Saya banyak yang saya bina organisasi, bukan hanya Galarua. Ya. Hati-hati kalau bicara sama saya, pikirkan yang dalam. Karena pengetahuan Anda baru sampai di situ. Bicara teknis, saya bicara strategis. Belum bicara operasional. Belum bicara taktis. Terbuka dan tertutup, tekniknya bagaimana? Baru ngomong teknis. Kalian bicara teknis, itulah kalian yang lakukan ke sana, memang teknis itu. Kalau saya tidak begitu. Ya kan? Bicara di strategi itu beda levelnya. Halo, belajar dulu strategi lah. Ya Tuhan aja punya strategi kok. Bible itu kuncinya ada di sana. Ya, jadi begini. Saya itu aja yang bisa saya sampaikan. Terpaksa saya keras, saya bukan marah ya. Saya debat, tapi ada paradigma, ada benchmarkingnya. Ya. Ada benchmarkingnya. Ya saya diam aja kok. Bukan tadinya saya mau diam, tapi saya diam. Oh ini harus campur tangan saya. Malah gara-gara kita ngomong gini, bisa bahaya Bu Iraina enggak? Hati-hati loh. Jadi itu ya, cepat segera kita tindak lanjuti. Jangan sampai Ya saya coba besok. Ya karena saya belum tahu lokasinya Bu Eren itu di mana. Ya kan kalau ada saya tahu lokasinya, kita kan bisa kontak. Ada Dan Ramil, ya ada Babinsa di sana. Ya mungkin hati-hati, tolong diamankan dulu. Tapi segeralah, kalau menurut saya itu segera. Karena makin lama, makin celaka nanti dia. Udah saya katakan tadi di Bible itu, lihat ketika Herodes memerintahkan semua anak anak sulung harus diserahkan untuk dibunuh. Kenapa Tuhan perintahkan? Yusuf, bawa istrimu ke Mesir. Kenapa mesti ke Mesir? Saya tanya Anda, yang udah sekolah gereja. Hati-hati loh, aturan-aturan. Kalau kalian buka lagi Roma 13, kita harus tunduk kepada pemerintah. Karena pemerintah itu harus dari mana? Aturan itu sudah dilanggar sekarang kok. Karena paradigmanya beda-beda. Ingat, Indonesia ini berbeda-beda. Ya, wilayahnya itu berbeda-beda. Paradigma kehidupan di sana berbeda-beda. Paradigma kehidupan di Tegal, paradigma kehidupan di Tarutung, paradigma kehidupan di Sumatera Barat, di Aceh. Ya beda, aturan sih tinggal aturan. Sekarang saya tanya, aturan Tuhan kita langgar kok, apalagi aturan manusia. Pikirkan itu. Itu kalau berpikir jauh di atas sana. Kalau pikirannya di bawah ya gitulah kalian. Teknis, ini. Emangnya ada yang melaksanakan konstitusi di negara ini? Gak ada. Udah berapa kali saya ngomong, dengarkan itu apa saya ngomong saya kalau di Zoom itu. Siapa yang ngerti konstitusi? Gak ada. Konstitusi diganti sama kitab suci. Itulah tadi kata Pak Paul. Andaikan khilafah berkuasa. Ya, bukan kita konstitusi lagi. Udah bubar negara ini. Oke lah Pak Paul ya. Saya agak keras sedikit. Jangankan Jangankan kalian. Jenderal pun saya marahin kok.